Usai Peggy Setiawan bebas dari status tersangkanya, kini para terpidana lain kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon mencari keadilan lewat peninjauan kembali atau PK. Sementara, polisi, yaitu Polda Jabar tengah berbenah pasca putusan Peggy dan kini tengah mendapat atensi dari Bareskrim Polri. Namun kabar Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada menjelaskan, penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih ditangani Polda Jawa Barat. Bareskrim Polri hanya memberikan asistensi. Kabar Reskrim menambahkan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki akan dilakukan transparansi dan profesional. Kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Bareskrim Polri dari Polda Jawa Barat? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat perkembangan. Sekarang masih dalam proses evaluasi semua. Dalam usaha mengajukan PK, kuasa hukum Saka Tatal mengaku memiliki 4 bukti kuat baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Pengadilan Negeri Kota Cirebon pun telah merespon surat pengajuan peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina. Pengadilan telah menunjuk 3 orang hakim untuk memimpin jalannya persidangan. Saka Tatal telah menyerahkan seluruh berkas, novum, serta menyiapkan beberapa saksi dan ahli untuk memperjuangkan sidang PK tersebut. Pengadilan akan memulai sidang PK pada 24 Juli 2024 mendatang. Kita menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi bahwa kesalahan proses hukum itu bukan hanya menimpa karta sengkon ataupun seperti Peggy kemarin, ini pun bisa terjadi. Keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki membesuk 4 terpidana di rumah tahanan Rutan Kebonwaru, Kota Bandung. Keluarga dan kuasa hukum berencana akan melaporkan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akan dilaporkan atas dugaan tindakan kekerasan terhadap 8 terpidana saat melakukan penangkapan. Ada kita mengajukan PK karena PK ini ya harus sempurna. Ini ancaman hukuman anak-anak yang di sini, yang di Waru ini seumur hidup. Nah, kami kan juga sebelumnya sudah melaporkan juga Mas Ren, sudah melaporkan juga AE. Mungkin yang sekarang ini akan kami laporkan Rudiana. Karena memang anak-anak sudah menyampaikan bagaimana Rudiana menyiksa mereka, bagaimana Rudiana sampai anak-anak ini sudah babak belur. Itu memang betul babak belur sampai gitu. Kita balik ke Cirebon. Pengen minta pindah ke lapas Cirebon biar dekat sama saudara-saudaranya. Ya harapannya sih kita mau anak-anak keluar semua gitu, karena ya di feeling kita keluarga anak-anak tidak bersalah. Publik pun menanti kinerja polisi untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon agar transparan juga menemukan titik terang siapa pelaku sebenarnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Bareskrim Polri memberi atensi khusus pada Polda Jawa Barat agar kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat tuntas sesuai profesional dan juga transparan. Lalu asistensi seperti apa yang dimaksud? Apakah kasus Vina sebaiknya diambil alih Bareskrim? Lalu di mana sebenarnya keberadaan Ibtu Rudiana yang juga saksi kunci aib dan juga saksi kunci aib? Dan bagaimana juga wakil rakyat menyoroti kinerja polisi dalam kasus ini? Kita ulas bersama sejumlah narasumber melalui sambungan virtual anggota Kompolnas Yusuf Warsim, lalu kuasa hukum keluarga Vina Reza Pramadia, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina Jutek Bongso, dan nanti juga akan bergabung ada anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari yang juga mitra kerja Polri. Saya akan ke Pak Yusuf dulu. Selamat pagi Pak Yusuf dan semua, saya sapa dulu nih. Selamat pagi. Selamat pagi, Rafi. Baik, saya ke Pak Yusuf langsung. Pak Yusuf, kemarin kan Pak Kabar Eskrim ya, Pak Komjen Wahyu Widada sudah memberikan pernyataan atau sedikitnya sudah bereaksi dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Bandung pra peradilan ya terhadap Peggy Setiawan yang dikabulkan, lalu juga ada pengajuan PK dari para terpidana kasus Vina. Ini reaksi yang dimunculkan oleh Kabar Eskrim menyikapi
fenomena-fenomena itu tadi. Nah, beliau mengatakan akan memberikan asistensi terhadap Polda Jabar yang menangani kasus Vina ini sekarang. Apa makna asistensi ini sebenarnya, Pak Yusuf? Baik, terima kasih. Tentu kita menyambut baik apa yang disampaikan ke publik oleh Pak Kabarisskrim, yang intinya sih pertama apa yang kami sarankan pasca putusan pra-peradilan permohonan Peggy Setiawan itu dengan membatalkan tersangka dan menghentikan penyidikan, kami bersaran awal untuk dilakukan analisa dan evaluasi, dan itu sangat jelas disampaikan oleh Pak Kabarisskrim. Pada saat ini dilakukan evaluasi. Yang kedua, terkait dengan asistensi itu sendiri adalah bagian dari bagaimana memberikan asistensi di dalam melakukan awal evaluasi, yang kemudian nanti bagaimana kesimpulannya tentu Barisskrim akan memberikan satu hal yang yang bisa menjelaskan rencana-rencana tindak lanjut selanjutnya terkait dengan penyidikan yang oleh putusan pra-peradilan itu dihentikan dan SP3-nya sendiri sudah ada. Itu dua hal itu tentu ini kita sambut baik. Yang kedua, terkait dengan kami sebagai pengawas, ini kan pasca putusan pra-peradilan sudah terpantau ada beberapa upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak. Yang pertama, ada laporan dari pihak terpidana melaporkan Dedek dan EF dugaan keterangan palsu. Nah, yang kedua, ada upaya hukum PK yang dilakukan pihak Sakatata. Ini hal-hal yang perlu terus kita cermati dan kita pantau, karena dua upaya hukum ini dalam pemantauan kita tentu ini kita analisis dan kita evaluasi punya implikasi hukum nantinya. Kalau itu PK-nya dikabulkan, kalau itu nanti laporan Pak Jutek terpidana melaporkan Dedek dan AF ini ada unsur pidananya terus ditingkatkan ke penyidikan, yang kemudian dalam penyidikan ada minimal 2 alat bukti kemudian ditetapkan tersangkanya, ini adalah satu situasi dan kondisi proses hukum yang baru ini memiliki implikasi. Ini tentu kita cermati bagian dari analisa dan evaluasi untuk menentukan rencana-rencana tindak lanjut. Posisi Barisskrim sendiri memberikan asistensi, kami kira itu bagus-bagus saja. Nah, tapi begini Pak Yusuf, asistensi yang dikatakan oleh Kabarisskrim, bukankah Kabarisskrim sebagai pucuk pimpinan tertinggi reskrim di seluruh Indonesia, di institusi Polri manapun, baik itu Polda, tingkat Polres, maupun juga Polsek begitu, ini apakah memang sudah menjadi tugas sehari-hari asistensi ini? Jadi tidak ada yang spesial, maksudnya jika memang Kabarisskrim menyatakan bahwa selain evaluasi akan mengambil alih misalnya kasus ini, itu alangkah akan lebih konkretnya langkah dari Polri sejauh ini. Nah, apakah asistensi ini dimaknai hanya sebagai tugas-tugas biasa sehari-hari, Pak Yusuf? Barisskrim sendiri sesuai dengan susunan organisasi dan tata laksana kerja Polri, Barisskrim merupakan pembina fungsi reserse. Dari Barisskrim sendiri turun ke Polda, turun ke Polres, dan ke Polsek. Pembina fungsi. Jadi dia yang membina fungsi itu ya. Sebagai pembina fungsi memiliki tanggung jawab ketika ada hal-hal yang perlu diberikan supervisi oleh pembina fungsi. Nah, tidak hanya supervisi tapi juga asistensi itu menjadi tanggung jawab Barisskrim sebagai pembina fungsi. Dalam hal ini yang kebetulan kasus Vina ini disorot dan kemarin sudah ada putusan pra-peradilan. Sebelum pun ada putusan pra-peradilan, memang Barisskrim sendiri sudah memberikan asistensi bersama Inspektorat Pengawasan Umum dan Dipropam. Itu sudah kita lihat asistensinya. Ya. Artinya ya memang betul itu adalah kegiatan sehari-hari Barisskrim begitu ya, dalam melakukan tugasnya memberikan asistensi terhadap reskrim di seluruh Indonesia. Tapi langkah konkret lain diharapkan publik saat ini untuk Barisskrim terutama Mabes Polri bisa lebih
concern, lebih take off, lebih hands on begitu dalam kasus ini. Saya tambahkan lagi, Mas Radit, Ya. asistensi ini bisa insidentil pada saat ini. Nah, kalau hari-harinya membina fungsi, asistensi ini dia mendampingi tim penyidik Polda Jabar. Oke. Nanti dari situ dia akan mendampingi, memberikan arahan-arahan, sementara tidak mengambil alih, tapi mendampingi, itu kira-kira. Oke. Saya mau minta respons juga dari Mas Reza sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Bagaimana Anda merespons pernyataan Kabar Eskrim kemarin, Mas Reza? Iya, kita sebagai tim kuasa hukum keluarga almarhum memang tidak bisa melakukan upaya hukum apapun, dan kita sangat mengapresiasi sekali pihak Barreskrim Polri yang ikut mengasistensi, mendampingi pihak Polda Jabar untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Ya. Dan kita juga berharap selain asistensi ini juga di awal-awal kita berharap dibentuknya tim pencari fakta yang benar-benar independen. Berarti tidak memihak kemanapun, biar kasus ini bisa transparan dan terungkap ada apa sebenarnya selama 8 tahun ini. Oke. Tapi saya juga ingin tahu informasi paling akhir perkembangan kasus ini dari sisi keluarga begitu, Mas Reza. Apakah keluarga Vina juga siap beri informasi tambahan jika nanti proses PK berlangsung begitu dari para terpidana? Ya, dari awal juga memang pihak keluarga sangat siap sekali membuka komunikasi seluas-luasnya kepada pihak manapun yang terkait, dan itu juga kita juga di awal juga berharap Pak Itur Diana muncul untuk memberikan keterangan tambahan barangkali ada yang terlewat atau ada yang terlupa. Itu kita biar bisa sama-sama membuat kasus semakin jelas. Dari awal juga kita sudah sangat membuka informasi apapun yang dibutuhkan. Baik. Pak Jutek, respons Anda soal pernyataan Kabar Eskrim kemarin yang akan mengasistensi Polda Jawa Barat dalam menangani kasus ini, bagaimana? Jadi gini Mas, kami selaku kuasa hukum tentu sangat mengapresiasi ya kalau memang Mabes Polri memang betul mau memberikan perhatian lah ya, atensi kepada penyidikan atau kasus ini ya. Perlu diketahui, memang kami melakukan berbagai langkah hukum dalam rangka untuk mengajukan PK seperti yang Pak Yusuf tadi sampaikan. Persis seperti yang Pak Yusuf sampaikan, kami mohon Kompolnas Pak Yusuf mengawasi LP yang sudah kami lakukan, bukan AIP dan DD. Ada Pasren dan juga Kavi. Hari ini kami lagi di jalan menuju ke Barreskrim, Mabes Polri, untuk kembali melaporkan ya. Seseorang yang diduga memberikan keterangan palsu, tidak benar atau lewat kekerasan pada saat tahun 2016 lalu, ya kan? Supaya kasus ini terang benderang, gitu kan? Kami perlu sampaikan, kami belum mengajukan PK saat ini, ya, oleh karena kami sedang mengumpulkan bukti baru. Adapun yang saat ini sudah mengajukan PK yang bernama Saka lewat kuasa hukumnya, kami dapat sampaikan. Kami adalah kuasa hukum dari 6 terpidana. Kami itu Saka itu kami bukan kuasa hukum dari Saka. Jadi kami belum mengajukan PK. Betul. Ya, supaya publik tahu bahwa kami tidak terburu-buru ingin mengajukan PK, oleh karena kami sedang mengumpulkan bukti yang benar-benar valid. Kami ingin betul-betul ketika kami mengajukan PK, semua data kronologis dan peristiwa yang sesungguhnya kami akan hadirkan, kami akan sajikan lewat PK gitu, memori PK gitu, Mas. Oke, tadi Anda mengatakan akan ada laporan juga ke Barreskrim, laporan baru begitu tentang seseorang yang... Ya, hari ini rencana siap. Siapa yang dilaporkan, Pak Jutek? Ya, nantilah ya di Mabes Polri sesudah pelaporan kami diterima, baru kami akan sampaikan siapa. Karena ini kan laporan kami belum baru kami akan menuju ke Mabes Polri sekarang. Ini kan dalam perjalanan nih kami menuju tim kuasa hukum dengan keluarga dan juga yang lainnya lagi menuju ke Mabes Polri. Oke, baik. Pagi hari ini juga saya sudah kehadiran mitra kerja dari Polri, dari Komisi 3 DPR RI, Bung Taufik Basari. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Pak ini Taufik. Pagi. Bung Tobas, kemarin Komjen Wahyu Widada, Kabar Eskrim, mengatakan akan memberikan asistensi begitu kepada kasus ini, terutama untuk Polda Jabar yang saat ini menangani kasus Vina. Apa yang Anda maknai dari
langkah Bareskrim yang menyatakan akan memberikan asistensi ini? Jadi kasus ini memang sejak awal bermasalah. Karena itu ketika kita ingin melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kasus ini tidak boleh berangkat dari yang sudah bermasalah. Kan gitu. Kalau awalnya sudah bermasalah kemudian dilanjutkan, maka ujungnya pasti tetap bermasalah, tidak akan selesai. Oleh karena itulah maka yang harus kita lakukan adalah kita telusuri dulu akar permasalahannya apa. Ya, sejak awal ya. Di situ. Nah, karena itulah maka ketika pihak Bareskrim ingin melakukan asistensi, menurut saya pintu masuknya dari awal. Ya, jadi bukan melanjutkan apa yang saat ini berlangsung, gitu kan. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan bahwa hari ini katanya akan ada laporan kepada Bareskrim, menurut saya itu adalah angka yang baik, karena itu bisa menjadi pintu masuk bagi Bareskrim ya untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan atau apapun ya yang bisa dilanjutkan dari proses laporan yang baru ini. Nah, yang paling penting adalah ketika memang kasus ini misalnya ada pengakuan atau ada keterangan dari terpidana, ada proses penyiksaan, maka sudah pasti itu ada masalah. Nah, berangkat dari situ sebenarnya pihak Bareskrim bisa melihat ya kenapa kemudian terjadi penyiksaan, kemudian keterangan apa yang diberikan di bawah penyiksaan, ya dan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu yang paling penting yang menurut saya bisa dilakukan oleh Bareskrim dan saya akan mendukung terus ya pihak Bareskrim untuk mengungkapkan kasus ini. Ya, tapi itu tadi harus dari awalnya. Ini sinyal positif sebenarnya. Sinyal positif dan itu tadi ada pintu masuknya. Kalau misalnya memang hari ini ada laporan ke Bareskrim dan itu secara prosedural bisa dilakukan oleh Bareskrim ya untuk mulai masuk dari laporan yang diberikan ke Bareskrim tersebut. Karena publik juga berharap Mabes Polri bisa berlangsung hands on begitu dalam kasus ini karena mengingat itu tadi seperti Bung Tobas katakan ini sejak awal sudah bermasalah. Betul karena juga begini ya kita perspektifnya juga harus kita ubah ya suatu proses hukum bukan sekedar mencari siapa yang bertanggung jawab secara hukum kemudian menghukumnya bukan sekedar itu tapi juga mengungkapkan kebenaran. Nah kita ingin ya kasus Vina dan Eki ini terungkap kebenarannya bukan sekedar siapa yang harus bertanggung jawab tapi apa yang sebenarnya terjadi. Nah oleh karena itulah maka pihak Bareskrim bisa memulai ya memeriksa mulai dari penyidik-penyidik yang waktu itu ditugaskan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Kemudian fakta-fakta apa yang waktu itu dikumpulkan dan apakah cocok satu sama lain dan sebagainya. Nah dari situlah kemudian disusun ulang tuh ibaratnya ya menyusun Lego gitu ya. Maka kita harus bubarkan dulu Legonya, baru kita harus susun ulang ya. Mana yang pas, mana yang tidak pas berarti kita keluarkan dulu ya, kita perbaiki dan nah itulah yang harus dilakukan oleh Bareskrim menurut saya. Dan sama-sama kita berharap ya pihak Bareskrim tentu juga bisa menunjukkan bahwa ini adalah salah satu hal yang harus ditunjukkan pada publik soal citra kepolisian. Ya saat ini banyak pihak yang menyayangkan ya proses hukum yang telah terjadi ini. Nah karena itu saya memastikan bahwa tentu pihak kepolisian ingin menjaga citranya dan apa yang dilakukan oleh Bareskrim ini kita nanti sebenarnya. Nah salah satu langkah susun ulang yang dikatakan Bung Tobas tadi itu salah satunya yang dituntut publik adalah mencari keberadaan Ibtu Rudiana, Bung Tobas. Dan saat ini jurnalis Kompas TV yang ada di Cirebon berkali-kali mencari keberadaan Ibtu Rudiana tapi belum juga didapat begitu termasuk ke tempat kerjanya yang saat ini juga sudah dikunjungi di jurnalis Kompas TV. Karena beberapa pihak termasuk juga para kuasa hukum terpidana ini menganggap Ibtu Rudiana ini adalah saksi kunci dan juga bisa memberikan keterangan sebenar-benarnya. Tapi saya akan ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, Anda sebagai pengawas kepolisian sebenarnya untuk dari perspektif Anda ya untuk mencari keberadaan Ibtu Rudiana untuk tadi seperti yang Bu Tobas bilang menyusun ulang rangkaian kasus ini untuk jika memang ingin serius begitu ya mengungkap fakta yang sebenarnya. Apakah sesulit ini, Pak Yusuf? Ya itu tadi sebagaimana yang telah kami sampaikan saran awal kami kepada Polda Jabar itu dilakukan analisa dan evaluasi. Itu persis analisa dan evaluasi itu termasuk melihat 8 tahun yang lalu yang menjadi kelemahan-kelemahannya itu apa dan termasuk yang kemarin ini yang telah diputuskan oleh pra peradilan itu dianalisa dan evaluasi. Analisa dan evaluasi ini untuk menentukan rencana-rencana tindak lanjut
apakah akan sprindik baru atau tidak, dimulai dari nol, itu semuanya berangkat dari situ, karena ada persoalan yuridis yang harus jelas gitu. Karena kan melakukan penyelidikan, apa dasar dilakukannya penyelidikan? Melakukan penyidikan, apa yang menjadi dasar dilakukan penyidikan? Itulah hal-hal yang menjadi hasil analisa dan evaluasi tadi untuk menentukan rencana tindak lanjut. Termasuk 8 tahun yang lalu kami Kompolnas sedang mempersiapkan saran dan masukan juga untuk Polda Jabar. Hanya kami pada saat ini ada keperluan untuk bisa meminta konfirmasi ke Ibtu Rudiana langsung. Yang dalam hal ini kami berencana untuk bisa bertemu melalui Polda Jabar. Oke. Apabila bisa bertemu, tentu kita bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana, ayah korban almarhum Eki, di dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sehingga nanti apabila dalam keadaan sehat, kami ada hal-hal yang perlu sekali kami mintakan konfirmasi. Konfirmasi itu sangat penting dalam rangka kami memberikan masukan dan saran kepada Polda Jabar. Oke. Nah, respons dari Polda Jabar terkait permintaan Kompolnas untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Ibtu Rudiana ini bagaimana sejauh ini? Sementara ini masih kami komunikasikan dan koordinasikan. Jadi rencana kami sendiri permintaan waktunya sekitar akhir Juli ini, karena pada saat ini sedang kegiatan pemantauan supervisi ke wilayah. Jadi waktunya sudah direncanakan dan kita rencanakan akhir Juli. Ya, kalau sejumlah pihak itu termasuk para kuasa hukum terpidana menganggap bahwa Ibtu Rudiana ini merupakan saksi kunci. Apakah perspektif yang sama juga dimiliki Kompolnas sejauh ini, Pak Yusuf? Yang pasti terkait dengan penyidikan 8 tahun yang lalu, ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana, adalah pelapor. Oke. Nah, tentu kalau pelapor, orang yang melaporkan satu peristiwa ada dugaan tindak pidana, berarti dia melihat, mengalami, atau mendengarkan dari kesaksian oleh orang lain. Kira-kira kan seperti itu. Karena hak dan kewajibannya lah dia melapor. Maka hal-hal yang ini barangkali juga bagian yang kita mintakan konfirmasi nantinya. Baik. Lalu ini juga Pak Yusuf, desakan publik yang saya sudah katakan tadi agar Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, langsung hands on gitu, take over kasus ini sehingga bisa benar-benar, kalau memang ada penyusunan ulang, bisa benar-benar rapi dan terstruktur begitu ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka, transparan. Anda sebagai pengawas kepolisian, apakah juga akan mendorong upaya ini, atau tuntutan dari publik ini agar Bareskrim Polri bisa langsung turun menangani kasus ini? Baik, kami sebagai pengawas tentu yang pertama sekali, ini ada korban Vina dan Eki. Keadilan Vina dan Eki apabila berdasarkan putusan pengadilan negeri Cirebon yang telah berkekuatan tetap itu adalah korban pembunuhan. Maka keadilannya harus diberikan. Sekali lagi, sepanjang putusan pengadilan negeri Cirebon ini berkekuatan tetap belum dikoreksi oleh upaya hukum, termasuk pada saat ini ada upaya PK, ya sementara itu yang dipedomani gitu. Hanya kemarin ada putusan pra peradilan terkait dengan Peggy yang itu adalah sebenarnya kan landasannya adalah putusan pengadilan negeri Cirebon. Tapi kan putusan pra peradilan itu di dalam pertimbangannya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Yang mulia Hakim Eman itu menyatakan tidak sah penetapan DPO dari tahun 2016 sampai 2024. Itu juga termasuk para dua DPO lainnya tentunya. Maka disinilah ketika ingin dituntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, memulainya dari mana? Maka disitulah kami pandang tadi, dari analisa dan evaluasi, yang paling utama, analisa dan evaluasi itu menemukan satu landasan yuridis. Apakah Peggy akan diperiksa kembali sebagai saksi, harus punya dasarnya, atau ke yang lain. Sementara saksi-saksi yang kemarin itu sekarang dilaporkan oleh kuasa hukum, oleh terpidana Dedek dan Aep, dan berencana nanti hari ini Pak Kasren dan anaknya ya akan dilaporkan Pak Jutek ya. Nah ini kan hal-hal yang Pak Kasren sama Kavi sudah Pak? Sudah. Kavi sudah. Nah, ini kan sebuah proses hukum yang ini punya implikasi terhadap rencana-rencana dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik. Nah ini yang penting agar apa yang dilakukan oleh penyidik nanti tidak menimbulkan persoalan yang itu bagian dari yang sedang
laporkan dan nanti diproses penyelidikan. Apabila ada unsur pidananya ditingkatkan ke penyidikan untuk menentukan siapa pelakunya, itu jangan sampai mengalami benturan hukum pada prosesnya. Itu yang kita hindari. Oke, dan saya tahu hari ini Anda juga akan bertemu dengan sejumlah petinggi Polri begitu ya Pak Yusuf, untuk ada agenda begitu ya. Sekalian juga ini kami juga menitipkan pesan dari publik agar kasus ini bisa juga ditangani dengan serius, dengan transparan begitu, untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dari kasus pembunuhan Vina. Ya. Jadi saya pamit dulu karena kita ada rapat dengan pimpinan Polri hari ini. Jadi saya undur diri dulu, Mas Adit, Pak Rika, Pak Jutek, Pak Sotik. Terima kasih Pak Yusuf, sukses terus. Terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami pagi hari ini untuk memberikan perspektifnya. Dan nanti setelah jeda, saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah narasumber kami yang ada pagi hari ini, termasuk untuk meminta perspektif dari kuasa hukum korban kasus pembunuhan Vina, bagaimana posisi Ibtu Rudiana yang juga sebenarnya ini dalam posisi perspektif korban juga, karena melibatkan anaknya yang sudah meninggal bersama almarhumah Vina. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Kita sudah mengulas bersama Komisioner Kompolnas bagaimana perkembangan tindak tanduk Polri dalam menangani kasus Vina. Nah, sekarang tadi saya sudah menanyakan juga soal keberadaan Ibtu Rudiana dari perspektif dirinya sebagai saksi kunci. Nah, sekarang saya akan tanyakan juga kepada kuasa hukum keluarga Vina, Mas Reza. Mas Reza, dalam perspektif sama-sama korban begitu ya, Ibtu Rudiana sebagai ayah korban dan Anda juga sebagai kuasa hukum korban almarhumah Vina begitu. Bagaimana Anda melihat posisi Ibtu Rudiana saat ini? Kalau kemarin kuasa hukum terpidana kasus Vina ini kan mengatakan Ibtu Rudiana ini saksi kunci. Begitupun juga kuasa hukum Peggy Setiawan yang sempat menyinggung soal peran Ibtu Rudiana yang sebagai saksi kunci. Kalau dari kacamata Anda bagaimana, Mas Reza? Iya, memang dari awal terjadinya kasus ini memang semua permasalahan hukum kan dihandle oleh Pak Rudiana pada saat itu. Jadi memang dari pihak keluarga almarhum menyerahkan, karena pada saat itu tidak menggunakan kuasa hukum dan memang kurang mengerti hukum, jadi menyerahkan semua permasalahan ini kepada Pak Rudiana karena sebagai sesama keluarga korban. Jadi memang kalau kita lihat, beliau pasti banyak tahu apa yang sebenarnya terjadi di kasus ini. Jadi karena pada saat itu kita hanya menerima, keluarga korban hanya menerima laporan, apa yang akan dilakukan, jadi hanya seperti itu sih, Mas. Oke. Nah, dengan belum munculnya Ibtu Rudiana ke hadapan publik dan Polri juga belum, dalam hal ini Polda Jawa Barat ya, belum juga sepenuhnya sepertinya memberikan, kalau Kabar Reskrim mengasistensi Polda Jawa Barat, nah ini Polda Jawa Barat mengasistensi Ibtu Rudiana hingga saat ini yang masih belum diketahui keberadaannya. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, memang dari awal kami juga sudah berusaha untuk menemui Pak Ibtu Rudiana, baik melalui telepon atau WA atau di media sosial, tapi memang tidak ada tanggapan. Nah, pada saat itu DPO yang tersangka yang bernama Peggy Setiawan yang menang pra peradilan kemarin itu ditetapkan sebagai tersangka, pihak Pak Rudiana menghubungi kami untuk meminta kami menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana, tetapi sempat karena ada komunikasi kontak ya? Iya, sempat waktu itu. Apa yang diutarakan saat itu? Ya, intinya pada saat itu meminta kami dari tim Hotman 911 untuk menjadi juga kuasa hukum dari Pak Ibtu Rudiana pada saat itu. Tapi kami sekarang lebih fokus kepada almarhum keluarga Vina, jadi akhirnya kami menolak, dan setelah itu memang tidak ada hubungan lagi dan tidak ada kabar beritanya lagi dari Pak Ibtu Rudiana. Nah, Mas Reza, jika ada permintaan demikian dari Ibtu Rudiana, bukankah alangkah baiknya ini berjalan beriringan, keluarga Vina dan Ibtu Rudiana? Ini kan sama-sama perspektifnya korban begitu. Apa alasan Anda juga menolak akhirnya? Iya, memang dari awal kita kan meminta Pak Ibtu Rudiana untuk bersama-sama memberikan keterangan-keterangan kepada pihak polisian, tapi memang bukan untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ibtu Rudiana, memang dari awal seperti itu. Oke, jadi sampai ada permintaan dari Pak Ibtu Rudiana meminta kami menjadi kuasa hukum gitu. Jadi alasannya hanya semata-mata untuk fokus kepada keluarga korban dulu, keluarga Vina dulu begitu ya? Ya, betul Mas, dari awal memang seperti itu. Oke, ya saya ke Pak Jutek lagi. Pak Jutek,
dengan belum adanya Ibtu Rudiana yang muncul ke publik saat ini, lalu juga belum ada asistensi Polda Jawa Barat untuk berupaya menghadirkan Ibtu Rudiana, merunut kasus ini sejak awal begitu. Upaya PK yang sudah Anda jalankan saat ini juga para terpidana, apakah juga punya pengaruh dengan ketidakhadiran Ibtu Rudiana? Oke, Mas, kami tentu pertama bersimpati ya kepada keluarga korban, baik kepada keluarga Vina maupun keluarga Ibtu Rudiana ya, yang saat kejadian adalah Ibtu. Ya tentu kami bersimpati. Tetapi dalam hal penegakan ini kami menganggap Ibtu Rudiana yang dahulu Ibtu Rudiana waktu kejadian itu sungguh sangat berperan. Bahwa menurut kami awal semua peristiwa ini kan akibat penyelidikan yang dilakukan sendiri tanpa ada dokumen penyidikan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, kan gitu kan. Sehingga timbullah masalah ini. Makanya kami menganggap penting kehadiran Ibtu Rudiana ya kan yang sekarang itu untuk keluar dan menyampaikanlah fakta sebenarnya. Banyak hal ya untuk secara hukum memproses supaya itu Rudiana muncul, maka kami akan melakukan langkah hukum, kan gitu kan? Langkah hukumnya bukan berarti kami tidak simpati kepada Ibtu Rudiana, kan gitu kan? Kami justru ingin supaya beliau menyatakan, ya kan? Menurut kami nih banyak yang janggal nih, mulai dari awal penyidikan, karena dia dari unit narkoba, bukan tugas utama dia mengungkap. Harusnya dia polisi kan paham, gitu kan? Apalagi lokus TKP-nya ini kan dari 2 Polres nih, Mas supaya tahu, ya kan? Kejadiannya ini masuk Polres Cirebon, kan gitu. Ya, sementara Ibtu Rudiana dari Polresta Cirebon kota, kan gitu. Ya, makanya ini ada 2 TKP yang berbatasan tipis sekali. Kenapa? Ya kan tidak diserahkan. Yang menangani pertama lokasi kecelakaan yang dinyatakan celaka tunggal itu adalah dari Polres Cirebon. Ya, bukan Polres Kota. Ya, ini makanya banyak hal kejanggalan ya, yang antara lain menurut terpidana klien kami ya. Mereka disiksa, dipukuli, disetrum, diapakanlah oleh Ibtu Rudiana. Kami mau confirm betul nggak? Kalau itu memang betul, apalagi mereka saat itu tuntutannya hukumannya berat dan tidak didampingi kuasa hukum, ya kan? Ini kan ya itu yang Bang Otto tadi malam sampaikan. Ini sangat ironis buat kami. Jadi kami mau ungkap lah, mau bantu pihak kepolisian, ya kan, mengungkap ini seterang-terangnya. Bukan hanya kesalahan institusi kepolisian. Ini sudah inkrah, sudah diputus dikoreksi oleh jaksa, oleh pengadilan. Jadi kita nggak boleh juga fokus bahwa ini kesalahan polisi semata. Menurut saya ini apa ya? Sudah 3 kali loh dikoreksi pengadilan. Ini saya nggak setuju juga kalau hanya kepolisian yang disalahkan. Ini enggak. Betul penyidikan ini oleh kepolisian. Lalu di P21 oleh jaksa. 3 kali diuji di pengadilan. Ada apa nih sistem pengadilan kita? Ya kan? 340 Mas. 340 itu pembunuhan berencana. Ya kan, ada junto 55 turut serta. Tapi semuanya dari 8 hanya 1 yang dihukum 8 tahun, itu pun karena di bawah umur. Yang lainnya divonis hukuman seumur hidup. Berarti mereka pelaku utama semua dong, aktor intelektual. Ya kan, mana kan harusnya kan siapa yang berbuat apa dia mendapatkan hukuman sesuai dengan apa. Ada yang cuma menempeleng, ada yang cuma memukul, masa hukumannya sama dengan yang menusuk kalau memang betul itu kejadian. Ya kan? Yang merencanakan masa sama dengan yang menusuk, kan gitu kan? Kira-kira begitulah Mas. Kami uji nanti gitu. Ya, ini menarik sekali ungkapan Anda tadi Pak Jutek bahwa ya betul polisi melakukan penyelidikan begitu ya. Dan ada unsur kelalaian mungkin dinilai oleh Anda tadi, tapi juga ada sisi dispute juga di kejaksaan ketika kasus ini dibiarkan mengalir begitu saja sampai sudah ingkrah begitu. Nah ini menarik juga akan saya tanyakan ke Bung Tobas sebagai mitra kerja juga dari kejaksaan. Tapi saya belum bertanya ke situ, saya ingin tanya juga soal posisi Ibtu Rudiana nih Bung Tobas. Yang sampai saat ini belum ada. Menurut Anda dari Komisi Hukum DPR RI, apakah memang betul posisi Ibtu Rudiana ini juga menjadi kunci dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya Polda Jawa Barat menindak ataupun mengupayakan kehadiran Ibtu Rudiana saat ini di tengah-tengah kasus ini bergulir? Ya, posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentral ya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban dan yang kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk
mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung. Ya. Oleh karena itulah maka penting bagi pihak kepolisian ya untuk segera berkomunikasi, memanggil, menanyakan ya pada Ibtu Rudiana mengenai apa yang beliau ketahui dalam seluruh proses ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bukan ingin mengajarkan tapi ingin memberikan masukan kepada pihak kepolisian. Kita berharap agar Barreskrim segera memanggil seluruh penyidik-penyidik ya. Jadi yang pada saat itu ya. Pada saat itu melakukan penyidikan. Ya. Apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lakukan, nah itu harus diperiksa secara detail. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dikatakan memang kita selama ini masih belum juga mempertanyakan soal peran kejaksaan ya. Menurut saya itu penting. Kenapa? Karena betul berkas perkara itu disiapkan oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan hanya menerima kemudian melanjutkan, tetapi dalam proses persidangan kan juga terjadi berbagai hal ya. Misalnya ketika ditanyakan kepada saksi, apakah saksinya membantah, apakah ada ketidaksesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, apakah jaksa juga melihat ada sesuatu hal yang tidak sinkron, atau mungkin juga dari jaksa yang melihat ini kok agak aneh dan sebagainya. Nah itu penting juga untuk ditelusuri. Jadi tidak hanya semata-mata dari BAP kan harusnya? Tidak semata-mata dari BAP, karena ketika di persidangan itulah semestinya ya pihak saksi, semua orang yang dimintakan keterangannya itu memberikan keterangan secara bebas. Ya. Nah, karena itulah proses persidangan menjadi penting untuk diketahui apa yang saat itu dialami oleh jaksa. Oleh karena itu saya juga berharap dan mendorong agar pihak Kejaksaan Agung pun juga memanggil jaksa-jaksa yang pada saat itu menjadi jaksa penuntut umum ya untuk juga menjelaskan apa yang terjadi selama proses persidangan. Nah, setelahnya tentu juga dikatakan juga memang ada tanggung jawab peradilan juga ya. Bagaimanapun misalnya memang dari temuan-temuan fakta yang ada ini mengarah pada peradilan sesat, ya tentu juga peradilan harus bertanggung jawab gitu ya. Tapi memang karena ini posisi adalah hakim, maka menunggu terlebih dahulu proses tadi penelusuran terhadap penyidik, terhadap pihak penuntut umum, barulah nanti terbuka kemungkinan untuk kemudian mempertanyakan kepada pihak hakim yang memeriksa pada saat itu. Nah, jadi ini memang tanggung jawab dari semua pihak ya, karena tidak melulu kita harus menyudutkan atau menyalahkan pihak kepolisian, tapi juga kan ada rentetan selanjutnya dari suatu proses hukum sampai bahkan ke pengadilan. Tadi suatu proses yang ada banding, ada kasasi itu kan satu koreksi sebenarnya. Nah, ketika mungkin saja kemudian temuannya ada masalah dalam proses ini, kan semestinya itu sistemnya berjalan. Nah, kalau misalnya kemudian sistem koreksinya tidak berjalan, ya tentu kita harus lakukan satu pembenahan ya agar ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Jika memang ada temuan-temuan yang menunjukkan atau mengarah pada ini adalah kasus peradilan. Anda melihat ada kealfaan berjamaah dalam kasus ini pada proses pengadilan 2017 yang lalu? Ya, jika memang temuannya ada fakta-fakta yang keliru, ada hal-hal yang semestinya tidak dimintakan pertanggungjawaban tapi malah akhirnya ada orang yang tidak bersalah dihukum, yaitu adalah kesalahan berjamaah ya yang harus kita evaluasi, kita harus lakukan pembenahan seluruhnya. Nah, jadi memang bukan hanya di hulunya saja, tapi seluruh prosesnya pun juga ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena sistem ini dibuat dia berjenjang dan saling mengkoreksi ya. Misalnya satu berkas di kepolisian, ketika sampai kejaksaan dia harus memeriksa berkas juga. Nah, itu adalah satu proses koreksi. Ketika berkasnya dibawa ke pengadilan, kemudian terjadi persidangan, ada pertanyaan kepada saksi-saksi, kepada terdakwa dan sebagainya, pemeriksaan alat bukti, itu adalah proses koreksi juga. Putusan koreksi, banding koreksi, kasasi koreksi. Nah, jadi harusnya koreksi yang bertahap dan berjenjang inilah menunjukkan bahwa proses hukum itu harus hati-hati dan cermat atau prudent. Nah, kalau misalnya ada ketidakcermatan, ada ketidakhati-hatian yang akhirnya merugikan orang lain, nah ini yang memang harus kita benahi. Jadi semua orang yang ada di dalam suatu proses hukum, dia harus benar-benar prudent, hati-hati sekali. Karena menyangkut nasib orang. Bayangkan ini ada orang terpidana gitu ya, dalam kasus tertentu misalnya. Misalnya kalau ternyata terpidana ini tidak bersalah, kan itu tanggung jawab kita semua. Pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, itulah harus hati-hati betul ya ketika kita melakukan proses hukum. Nah, kita harapkan semua pihak di sini punya kesadaran untuk itu, untuk coba kita mengungkap kebenaran. Ya kalau misalnya ada kita melakukan kesalahan, ya kita akui. Jangan kemudian kita bertahan pada proses yang sudah memang keliru,
yang akhirnya kalau kita bertahan di situ malah akan menambah kekeliruan yang lainnya. Ya, prudensi ini juga yang kita juga sama-sama cermati nanti jika memang pekan depan ada salah satu yang pernah juga dipidana Saka Tatal mengajukan PK. Ini juga harus sama-sama kita cermati agar memang proses PK ini juga berlangsung berhati-hati prosesnya. Dan termasuk nanti juga dari Pak Jutek, para terpidana akan menjalani saat ini proses PK untuk mengajukan PK. Ini juga tetap saya paham tidak terburu-buru karena memang seperti yang dikatakan Bung Tobas tadi harus berhati-hati dan menciptakan kesimpulan ataupun cerita akhir yang benar-benar ideal untuk kita semua untuk mengungkap kasus ini benar-benar terungkap dengan jelas. Terakhir Pak Mas Reza dan juga Pak Jutek, saya ke Mas Reza dulu. Terakhir pesan yang ingin Anda sampaikan sebelum saya tutup perbincangan kita pagi hari ini, terutama untuk menghadapi hari-hari ke depan, ada proses PK Saka Tatal, lalu pengajuan PK yang saat ini juga diajukan oleh para terpidana. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Reza? Ya, yang ingin kami sampaikan sebagai kuasa hukum keluarga korban itu memang sangat berharap sekali kepada para penegak hukum, pihak kepolisian dan nanti kejaksaan untuk bisa menangkap siapa pelaku sebenarnya biar tidak terjadi kegaduhan di mana-mana dan semakin panjang. Jadi kita tetap mengharapkan untuk keadilan para korban di sini. Jadi memang kembali lagi kita harapkan kepada pihak polisian, terutama Polda Jabar dan Barreskrim Polri untuk bisa mengungkap kasus ini setransparan mungkin dan sejelas-jelasnya. Baik, Pak Jutek, terakhir ada yang ingin Anda sampaikan? Ya Mas, kami hanya berharap bahwa kita tempatkan peristiwa ini dengan sebenar-benarnya, dalam cerita yang sebenarnya. Ya, menurut kami dalam rangkaian jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Kenyataannya saat ini ada 7 klien kami, 6 ya, ada klien kami, ada 1 sebenarnya 7 terpidana seumur hidup. Ini mereka nggak akan pernah keluar dari penjara nih kalau tidak kita tolong lewat PK, akan sampai mati di penjara. Kasian dan sangat ironis sekali kalau mereka akan menjalani itu atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kan gitu. Tentu mari kita berjuang bersama-sama menegakkan keadilan. Saya berharap institusi manapun kita tidak menyerang institusi manapun, tidak menyalahkan institusi manapun. Mari kita koreksi sama-sama dalam rangka kemanusiaan untuk menyelamatkan, menegakkan keadilan. Kami sebagai pengacara tentu akan berusaha dengan keras. Mohon dukungan dari semua pihak dan semua institusi. Demikian Mas. Baik. Terakhir juga Bung Tobas, Anda sebagai mitra kerja dari Polri dan juga Kejaksaan, jika memang ada kesempatan begitu di rapat-rapat kerja di DPR, apakah juga akan ada upaya mengonfirmasi atau memanggil untuk menjernihkan kasus ini? Ya tentu kita akan terus mengawal kasus ini, ya, melakukan pengawasan terhadap proses hukum kasus ini. Dan juga kita berharap kepada Barreskrim Polri agar memberikan perhatian penuh kepada kasus ini untuk bisa mengungkap kebenaran yang ada. Sekaligus juga mendorong agar pihak kejaksaan juga mulai untuk melihat kembali ya, proses perjalanan kasus ini ya, dengan menanyakan ataupun memeriksa kepada penuntut umum yang pada saat itu bertugas untuk membawa kasus ini ke persidangan. Ya, mudah-mudahan seluruh kebenaran bisa terungkap dan kita yakin ya ini karena ini adalah tantangan bagi institusi penegak hukum. Tentu citra dari kepolisian ataupun kejaksaan juga akan teruji di dalam penanganan perkara ini. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam ini, saudara, menjadi wajah hukum Indonesia. Pertaruhan wajah hukum Indonesia, bagaimana sebuah kasus hukum bisa diselesaikan dengan transparan, dengan adil, begitu ya, menghukum yang memang seharusnya dihukum dan membebaskan orang yang seharusnya tidak melakukan perbuatan pidana. Nah ini juga sama-sama kita harus cermati bersama dan pagi hari ini kita sudah perbincangkan hal ini. Semoga ada solusi yang terbaik dan penyelesaian kasus Vina ini yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih keluarga kuasa hukum keluarga Vina, Reza Pramadia, lalu kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, dan anggota Komisi 3 DPR RI, Bung Taufik Basari telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Sehat selalu Mas. Terima kasih Bang Jutek, Mas Taufik, Selamat pagi Mas Taufik, Mbak Reza.